Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berjumpa lagi para pemirsa channel YouTube sekalian di channel saya Imam Maula Fikri. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim ya. Kitab tentang bagaimana cara belajar ya yang dipelajari oleh setiap santri, saya rasa, di pesantren-pesantren yang ada di tanah air ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syair, tentang ilmu ya. Dengan berilmu kita berarti berenang di lautan kemanfaatan ya, lautan faidah. Kemudian dengan ilmu pula kita atau manusia itu berbeda dengan hewan. Dan lalu di pertemuan paling pertama, di video paling pertama, pernah kita bahas bahwa ilmu yang harus dikuasai oleh seorang muslim itu tidak semua ilmu, hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dirinya ya, atau ilmu hal. Terutamanya untuk seorang muslim tentu ilmu ketauhidan, ilmu syariah itu sendiri. Nah, di sini kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji ya, tentang apa saja yang harus dipelajari lebih detailnya lagi ya. Oke, kita mulai. Wa kadzalika fi sairil akhlaq, dan begitu pula di semua akhlak ya, di semua akhlak, nahwal jud, seperti kedermawanan, wal bukhli, dan kekikiran ya atau pelit, wal jubni, dan ketakutan, wal jaroah, kemudian dan semangat atau keberanian, watakaburin, dan kesombongan, watawadiin, dan ketawaduan, wal iffah itu artinya menahan ya, jadi tidak mengeluarkan yang seharusnya dikeluarkan ya. Nanti di sini bahas infak itu seperti apa, wal israf, dan berlebih-lebihan, wa taktir wa ghairiha. Nah, di sini kita bahas atau baca syarahnya ya. Wa kadzalika iftiradu ilmi ahwalil qalbi yaftaridul ilmi fi sairil akhlaq. Seperti difardukannya kita mempelajari ilmu halil qalbi, ilmu keadaan hati ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas ini. Selain ilmu-ilmu apa saja yang perlu dipelajari oleh seorang muslim, juga selain ilmu syariah, ilmu sholat, ilmu tentang hidupnya, juga orang muslim itu harus belajar ilmu menata hatinya gitu ya. Nah, di sini menurut pensyarahnya, selain ilmu ahwalil qalb, kondisi hati, maka diwajibkan pula kita mempelajari ilmu sairil akhlak, ilmu tentang akhlak gitu ya. Apa sih akhlak gitu? Kalau sekarang mungkin akan disamakan dengan adab gitu ya, attitude dan lain sebagainya. Walaupun kalau dibahas lebih dalam sebenarnya adab, akhlak, attitude, perilaku ataupun tata krama itu punya definisi sendiri-sendiri mungkin seperti itu ya. Nah, tapi kita tidak membahas itu tentunya. Di sini kita akan fokus ke pembahasan dari atau membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, di sini dicontohkan ya, Imam Az-Zarnuji kemudian mencontohkan akhlak itu apa saja. Di sini misalkan al-jud wal bukhl, kedermawanan dan kekikiran, wal jubni ya, ketakutan, wal jaroah, kebalikannya keberanian gitu ya. Kemudian wal iffah wa takabburin wa tawadi'in, sombong dan tawadu, wal iffah ay taharruz anil haram
menahan diri dari keharaman. Wah, iffah itu ya, maaf tadi salah berarti saya. Wal iffah taharruzi anil haram wal israf wa taktir ya. Dan berlebih-lebihan. Wa takdir di sini wa tadyiqi fin nafaqah, sempit dalam memberikan nafkah. Nah, itu adalah contoh-contoh akhlak yang dicontohkan oleh Imam Az-Zarnuji. Jadi kita juga perlu mempelajari ilmu tentang kedermawanan, kemudian bahayanya pelit itu apa, bahayanya kikir itu apa, kemudian kita juga perlu mempelajari tentang rasa takut, tentang keberanian, tentang bahaya takabur, tentang manfaat tawadu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari akhlak yang harus dimiliki dan dihindari oleh seorang muslim ya. Tentu di sini misalkan al-jud, kedermawanan itu harus dilakukan oleh seorang muslim. Kebalikannya al-bukhl, kekikiran, itu tidak boleh dimiliki oleh seorang yang muslim gitu ya. Watakabur misalkan, dan kesombongan itu tidak boleh dimiliki orang muslim. Kebalikannya otawadiin atau tawadu itu harus dimiliki oleh seorang yang muslim. Nah, mempelajari ilmu-ilmu tentang itu ya, ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu adab itu harus atau wajib hukumnya bagi seorang muslim. Sedikit saya memberikan pemahaman saya. Akhlak itu yang pernah saya baca, satu akar kata dengan kata kholako atau menciptakan ya. Ismun fa'il atau subjek dari kholako adalah al-kholik, yang menciptakan. Makanya akhlak itu ada istilahnya, Imam Ghazali kalau tidak salah ini menulis tahalluk bi khuluqil kholik ya. Jadi berakhlak dengan akhlaknya sang pencipta. Nah, bagaimana sang pencipta atau Allah itu? Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu maha pengampun ya, dan Allah itu maha lembut misalkan ya. Di sisi lain Allah juga bisa memaksa dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu tentu bukan sekedar perilaku ya, tapi akhlak itu apa yang ada di dalam diri manusia ya, kemudian diejawantahkan gitu atau ditunjukkan dengan perilaku. Nah, itu yang kemudian kita kenal dengan attitude ya, atau perilaku, atau mungkin adab ya. Tapi akhlak itu sendiri sebenarnya lebih kepada apa yang ada di dalam diri manusia, etika atau nilai etik ya, nilai yang diyakini oleh seseorang atau nilai sesuatu yang diyakini oleh seorang manusia. Nah, itu adalah nilai etika. Nah, etika ini kemudian tidak terbatas kepada bagaimana cara kita ngomong, kemudian bagaimana bahasa-bahasa yang kita gunakan, bagaimana cara kita jalan di depan orang tua. Nah, itu bagian dari etika gitu, tapi itu bukan etika gitu ya. Itu adalah perilakunya, perilaku yang menunjukkan keetikaan, keakhlakan seseorang. Nah, itulah kurang lebih itu menurut saya ya. Nah, kemudian wala yumkinu tahrizu anha illa bi ilmiha wa ilmi yudodi yudodiha ay mayakunu diddaha gitu ya. Dan tidak mungkin yang kunu taharruzu anha, kita menghindari hal-hal tersebut atau hal-hal yang buruk gitu, atau yang disebutkan tadi, illa bi ilmiha, kecuali dengan ilmunya, wa ilmi ma yudodiha, yang bertentangan dengannya ya. Fayaftaridu ala kulli insani ilmiha, maka difardukan bagi setiap insan manusia untuk mempelajari ilmunya. Ilmu apa? Yaitu ilmu akhlak ya. Li'annaha mauqufu alaihi tahruzin anil haram alladhi huwa fardun wal mauqufu alaihil fardu fakana ilmiha maktuban la li ajli dzatihi bal li ihtirazihi. Karena hukum ya hukumnya daripada menghindari hal-hal yang haram itu wajib, dan hukum daripada kewajiban itu adalah memiliki ilmunya. Jadi kita itu harus menghindari hal-hal yang buruk.
Nah, untuk menghindari hal-hal yang buruk, kita harus tahu ilmu tentang hal-hal tersebut. Maka, menghindarinya adalah kewajiban. Dan karena ini wajib, maka mempelajari ilmu tentang ini supaya kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut itu juga jadi wajib gitu ya. Mengikuti hukum eh, eh, yang berlakunya gitu ya. Segala sesuatu yang mengikuti hukumnya maka ikut ke hukum tersebut gitu ya. Waqad sanafa Sayyidul Imam Al-Ajali Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq ay fi ilmil akhlaq wa yuradi hadzal kalam takyi dan lima sabak ya. Jadi di sini ada seorang ulama yang menulis ya, namanya Nasiruddin, Al-Imam Nasiruddin Abul Qasim, menulis tentang akhlak gitu ya. Menulis kitab tentang akhlak. Wa na'ima ma sanafa fayajibu ala kulli muslimin hafidhaha wa amma hifdzi ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin fa fardun ala sabilil kifayah. Menurut beliau gitu, menurut Imam Nasiruddin Abul Qasim, diwajibkan kepada setiap muslim untuk menjaga akhlak ya. Ai ala kulli muslimin hafidhuha fa idza kana ilmul akhlaq fardun yajibu ala kulli muslimin hifdzil akhlaqil madhkurah fi kitabin akhlaqi Nasiruddin. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Jadi apabila menjaga akhlak itu fardu atau wajib ya, maka diwajibkan pula kepada setiap muslim untuk menjaga akhlak yang yang disebutkan di kitab Imam Nasiruddin itu gitu ya. Wa amma hifadzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin fa faradu ala sabilil kifayah idza qama bihi ba'du fi baldatin saqata anil batin ya. Sementara kalau akhlak itu kan menempel pada diri ya, pada seorang manusia gitu, maka setiap orang wajib mempelajari itu ya, karena setiap orang wajib menjaga akhlaknya. Nah, sementara di sini disebutkan dan apa saja yang menjaga atas apa yang terjadi di beberapa waktu ya, di sebagian waktu ini. Jam'uhin ay alladzi sabaqa dzakarahu ilahuna hafidhu ma yaqa'u fi jam'il ahwal. Hafidhu ma yaqa'u fi jam'il ahwal wa amma hafidhu ma yaqa'u fi ba'dil azman kasolatil janazah wal iyadah al mardo wa nahwa huma. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya itu diwajibkan terhadap satu kelompok pada waktu-waktu tertentu, artinya tidak setiap saat. Kalau tadi akhlak itu menempel pada seseorang, menempel pada manusia, dan itu akan ditunjukkan setiap saat, maka menjaga akhlak, karena menjaga akhlak itu wajib, maka mempelajari ilmu tentang akhlak juga menjadi wajib gitu ya. Nah, adapun hal-hal yang misalkan di sini disebutkan seperti sholat jenazah atau mengunjungi orang yang sakit atau yang lain sebagainya, itu kan bisa dilakukan tidak harus oleh semua orang gitu ya. Tapi dalam waktu misalkan ada yang meninggal di satu waktu gitu ya, ada yang meninggal di satu tempat, di satu wilayah ada yang meninggal. Nah, itu harus ada orang yang memperlakukan jenazah tersebut sebagaimana haknya gitu ya, dimandikan, disolatkan, dikafani, kemudian sampai dikuburkan. Nah, itu menjadi fardunya ala sabilil kifayah, fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata anil baqin. Jadi kalau sudah ada yang melakukan itu, gugur kewajiban untuk yang lainnya melakukan hal serupa gitu ya. Jadi kalau misalkan di satu RT atau di satu kampung gitu ya, yang mana di sana semuanya Islam atau mayoritas Muslim, itu harus ada orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah gitu ya, yang mana kalau cukup dilakukan oleh sebagian orang, tidak semua orang harus tahu atau harus bisa. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajibannya gitu ya, seperti sholat jenazah atau kemudian
menjenguk orang sakit gitu ya. Fa illam yakun fi baldah mayakumu bihi istaraku jami'an fil mahtam. Kenapa begitu? Karena kalau nggak ada yang bisa melakukan itu, maka satu wilayah tersebut akan jatuh ke dalam dosa gitu. Fil mahtam, masdar mimi bimanal ism, masuk ke dalam dosa karena nggak ada yang melaksanakan itu. Fayajibu alal imam ay khalifah ayyamurahum bidzalika bil qiyam. Ya, jadi maka pemimpin di wilayah tersebut wajib memaksa eh, warga setempat untuk mempelajari ibadah-ibadah yang sifatnya fardu kifayah. Oke. Nah, jadi di makalah ini ada dua hal yang diperbandingkan ya. Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri, atau di sini ilmu akhlak ya. Ilmu tentang akhlak itu wajib dipelajari. Kenapa? Karena setiap insan, di sini tadi disebutkan ala kulli muslimin, kepada setiap muslim, fayajibu ala kulli muslimin hafidhuha, diwajibkan kepada setiap muslim untuk menjaganya, menjaga akhlak gitu ya. Nah, karena menjaga akhlak itu wajib, maka setiap muslim itu wajib mempelajari ilmu tentang akhlak. Tidak boleh diwakilkan gitu ya. Berbeda dengan misalkan tadi sholat jenazah atau menjenguk orang sakit. Tidak semua orang wajib melakukan sholat jenazah. Tidak semua orang wajib menjenguk orang yang sakit gitu ya. Karena fardunya fardu kifayah. Jadi boleh mempelajarinya, tentu lebih baik mempelajari tentang misalkan sholat jenazah gitu ya. Tapi itu kewajibannya tidak sama dengan kewajiban orang yang mempelajari ilmu tentang akhlak misalkan. Karena ilmu tentang akhlak itu ilmu yang akan digunakan, yang akan diterapkan oleh semua orang di setiap waktu selama hidupnya. Sementara ilmu-ilmu yang sifatnya fardunya itu fardu kifayah ya, maka itu bisa diwakilkan, tanda kutip ya, bisa diwakilkan, mungkin bahasanya seperti itu, untuk pelaksanaannya gitu. Nah, itu yang harus dicatat dari makalah yang kita baca pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi, ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari karena itu melekat kepada diri kita sebagai bagian dari identitas kita sebagai siapa. Kita seorang muslim, misalkan ya, pekerja yang muslim, seorang ayah ya, kepala rumah tangga. Nah, itu ilmu tentang itu harus dipelajari semuanya ya, karena itu yang akan melekat pada dirinya, yang terus dia bawa sepanjang waktu. Dengan dia mempelajari ilmu-ilmu tentang dirinya tadi, tentang ilmu akhlak, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, bagaimana menjadi pekerja yang baik gitu ya, itu dia akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama gitu. Makanya mempelajarinya menjadi wajib karena dia melekat pada dirinya itu sendiri. Berbeda dengan hal-hal yang misalkan tadi sifatnya fardu kifayah, bisa terwakilkan gitu ya. Mempelajarinya itu wajib gitu ya, tapi pelaksanaannya itu menjadi fardu kifayah ya. Artinya tidak semua orang harus melaksanakan ya, walaupun misalkan ada dalam satu kampung ada 100 orang yang tahu dan hanya bisa melakukan 10 orang, maka yang lainnya tidak terkena kewajiban itu karena sudah gugur oleh yang 10 orang itu tadi. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mampu mempelajari ilmu hal sebagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu kondisi hati ya, waktu itu kita bahas. Semoga apa yang saya baca hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.